Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anggi Anggreni Berputaran dengan NIM 0503232112. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah kelas 3F. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah ekonomi makro yang dosen pengampunya itu adalah Ibu Rahma Kumala MA. Di sini saya akan membahas tentang materi saya, yaitu pendapatan nasional. Teman-teman semua pasti tahu apa itu pendapatan nasional. Mari kita bahas bersama. Apa sih pendapatan nasional? Teman-teman pasti sudah tahu apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Menurut Cash and Fair, pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut. Pada konsep pendapatan nasional, kegiatan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan nasional juga memiliki beberapa istilah yang sering ditemukan adalah: yang pertama itu adalah pendapatan domestik bruto, yaitu total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam suatu negara selama satu periode waktu tertentu. Yang kedua itu adalah pendapatan nasional bruto, yaitu total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki warga negara selama satu periode waktu tertentu. Yang ketiga itu adalah produk nasional bersih, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. Pendapatan nasional bersih yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari data di antara lain adalah: yang pertama itu adalah PDB, harga berlaku nominal, menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang kedua itu adalah PNB, harga berlaku, menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara. Yang ketiga itu adalah PDB, harga konstan atau real, dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat itu ada distribusi PDB, harga berlaku menurut sektor, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Dan yang kelima itu ada PDB, harga berlaku menurut penggunaan, menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. Yang keenam itu ada distribusi PDB, menurut pengguna, menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Yang ketujuh itu ada PDB, penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri. Dan yang kedelapan itu ada PDB dan PNB, per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk. Yang kesembilan itu ada PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan, berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Adapun pendapatan nasional perspektif Islam, perhitungan GNP sebagai ukuran tingkat kesejahteraan juga dikritis dalam ekonomi Islam. Hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya terletak pada parameter yang digunakan, yaitu pala. Variabel konsumsi dalam pengukuran pendapatan nasional perspektif Islam menjelaskan bahwa konsumsi yang dapat dilakukan dalam tangga ada konsumsi barang dan jasa bersifat halal. Contohnya seperti investasi dalam pembangunan lembaga pendidikan yang mengutamakan pengembangan masyarakat yang mengarahkan pada kemakmuran masyarakat itu sendiri. Di sini juga teman-teman bisa lihat ada pun beberapa konsep pendapatan nasional sebagai berikut. Yang pertama itu ada PDB atau GDP, yang kedua itu ada PNB atau GNP. Ada pun contoh dari GDP. Yang ketiga itu ada NNP dan beserta contohnya, dan NNI beserta contohnya juga teman-teman bisa lihat, dan PI beserta contohnya, dan terakhir itu ada DI dan beserta contohnya. Sekian dari video saya mengucapkan